Navigasi darat ini adalah satu teknik yang harus dimiliki, mutlak harus dimiliki bagi seseorang yang gemar melakukan perjalanan pendakian gunung, petualangan, masuk ke dalam hutan, atau mau menjelajah ke tempat-tempat yang belum diketahui. Kalau bagi saya, kadang-kadang saya paling sebel tuh buat teman-teman yang pemula, itu bukan dibahas masalah topik tujuan bernavigasi yang tadi saya sebut, dari posisi kita di mana, mau kemana, lewat mana. Itu kan poin dari navigasi itu. Malah banyak yang bertanya tentang iktika peta lah, ikhtilaf peta lah, utara peta, utara kompas, utara grid, dan sebagainya. Bermain di hutan. Tapi ini mungkin subjektif bagi saya. Saya nggak mungkin tuh merusak, menebangi hutan, dan sebagainya, dan sebagainya. Sejauh mana sih kerusakan yang dibuat oleh pendaki? Kalaupun itu paling sampah itu untuk pendaki-pendaki yang tidak teredukasi. Tapi saat menjelajah dengan keilmuan dia, keingintahuan dia, menerapkan basic dasar-dasar yang sudah didapat dari teori, kemudian mempraktekkan ke dalam hutan, itu dicekal dengan undang-undang. Bahwa, oh ini taman nasional tidak boleh, ini cagar alam, ini dan ini dan ini. Orang pintar anti nyasar. Kalau takut nyasar, pakai GPS. Gunakan penduduk sekitar. Woyo, kali ini saya akan sharing kembali tentunya tentang teknik bernavigasi darat. Navigasi darat ini adalah satu teknik yang harus dimiliki, mutlak harus dimiliki bagi seseorang yang gemar melakukan perjalanan pendakian gunung, petualangan, masuk ke dalam hutan, atau mau menjelajah ke tempat-tempat yang belum diketahui. Jadi poin dari navigasi darat itu adalah satu teknik untuk menentukan arah perjalanan, posisi kita di mana, tujuannya mau kemana, dan lewat mana. Tentunya untuk kembali lagi dengan selamat sampai di rumah, supaya tidak tersesat di perjalanan. Dulu, saya bernavigasi darat secara manual, artinya menggunakan peralatan yang cukup rumit, cukup banyak yang harus dibawa, artinya kalau bahasa Betawi ribet lah. Nah, yang pertama mutlak harus dimiliki dulu itu ada peta. Jadi peta dulu tuh harus hard copy. Nah, kemudian alat bantunya adalah kompas. Kemudian biasanya ada altimeter. Itu jika diperlukan altimeter. Jadi altimeter itu untuk alat menentukan ketinggian, mengukur ketinggian, disebut altimeter. Nah, lebih canggih lagi, menuju ke sini ada alat yang namanya GPS, Global Positioning System. Jadi alat ini, kalau dengan alat GPS sudah tidak lagi memerlukan teknik manual yang namanya resection, atau teknik menentukan arah dengan membidik sana, membidik sini menggunakan peta, lalu tarik garis, pertemuan kita itu posisi kita di peta, itu posisi kita berada. Itu sudah lagi tidak diperlukan jikalau kita sudah memiliki GPS. Kemudian kesini, di zaman sekarang itu udah ada lagi yang namanya
teknologi navigasi digital dengan menggunakan Android yang kita punya, dengan menggunakan handphone Android yang kita punya. Kita tinggal menginstal aplikasinya, terutama kalau saya suka dengan aplikasi Avenza Map. Seperti nanti saya akan jelaskan pada saat kita mau perjalanan, yaitu tinggal menginstal apa-apa yang dibutuhkan. Nah, jadi dulu itu kita kembali lagi ke disebut dulu, nggak dulu-dulu banget lah. Tahun-tahun 90-an itu kita masih bernavigasi itu susah. Kita harus mencari peta, sumber peta khususnya untuk peta topografi AMS. Peta topografi itu adalah peta rupa bumi. Jadi topo itu artinya permukaan bumi, grafi itu adalah gambar. Jadi gambar bentuk permukaan bumi yang seperti dilihat dari atas menjadi dua dimensi dalam bentuk gambar, itu disebut peta topografi. Itu konon berasal dari kata Yunani yang singkatan dari topos, grafos, apa saya nggak paham. Nah, sebetulnya kalau bagi saya, kadang-kadang saya paling sebel tuh buat teman-teman yang pemula, itu bukan dibahas masalah topik tujuan bernavigasi yang tadi saya sebut, dari posisi kita di mana, mau kemana, lewat mana. Itu kan poin dari navigasi itu. Malah banyak yang bertanya tentang iktika peta lah, ikhtilaf peta lah, utara peta, utara kompas, utara grid, dan sebagainya. Itu penting, tapi tidak terlalu penting untuk pemula. Jadi pemula tuh dasar-dasar aja. Yang paling perlu diketahui itu misalnya isi peta tuh apa sih? Ada kontur, nah itu semuanya bisa dilihat. Ada warna-warninya, kemudian apa-apa aja yang ada di dalam peta itu bisa dipelajari dari legenda peta yang berada di sini. Ini tuh isi dari apa gambar yang ada di sini itu dijelaskan di dalam legenda peta. Jadi jangan membuat rumit, tinggal dipelajari. Oh, kalau biru itu putus-putus itu berarti sungai temporer. Kalau garis birunya memanjang tidak putus, berarti itu sungai seperti di belakang saya. Kemudian garis kontur itu elevasi beda ketinggian berapa, skalanya berapa. Itu yang perlu dipelajari. Nah, itu sekarang mungkin nanti teman-teman lebih jelasnya bisa, atau kalau nggak mengerti bisa japri atau bisa komentar di kolom komentar. Jadi poinnya itu bernavigasi darat. Alat-alatnya tadi saya sudah jelaskan. Ada kompas, peta, dan ini rumor, misalnya ini GPS dan sebagainya. Nah, tapi yang paling penting kita ngopi dulu. Oh yo, kita lanjut lagi. Jadi sekilas saya mau jelasin apa sih yang ada diisi di peta ini. Peta ini sangat informatif. Peta ini bisa didapat sekarang di Bakosurtanal atau Badan Koordinasi Survei Pemetaan Nasional. Dan sekarang udah ganti nama, namanya BIG, Badan Informasi Geospasial. Tapi lebih mudah lagi, sekarang bisa di-download lewat Avenza Map. Mungkin Avenza Map sudah bekerja sama dengan Bakosurtanal. Jadi di Avenza Map itu menyediakan peta-peta dari Bakosurtanal. Tinggal di-download aja sesuai apa yang nanti saya jelaskan gimana cara downloadnya dan segala macam. Nah, secara spesifik isi petanya kira-kira seperti ini. Satu, ada judulnya. Judul itu adalah lokasi, biasanya diambil dari satu lokasi yang ada di peta ini. Misalnya ini Gunung Sari, berarti ini peta nama Gunung Sari ada di sini. Biasanya itu
Lalu selain judul adalah nomor lembar peta. Lembar seperti ini 1209-132. Fungsinya lembar, nanti kalau teman-teman mau cari yang sebelah utaranya, atau sebelah selatannya, atau sebelah timur, sebelah barat, ini tinggal dicari di sini, di sudut kanan atas nih, di nomor lembar peta. Kemudian ada skalanya. Skalanya 1:25, ada juga 1:50, ada juga 1:100. Tapi kalau bisa lebih besar lebih baik. Saya menyarankan untuk skala 1:25.000, atau kalau ada lagi 1:12.500, tapi itu sepertinya permintaan khusus ke Bakosur Kanal. Kemudian yang namanya peta topografi itu ada garis melingkar ini namanya garis kontur. Garis kontur itu adalah garis sekedar gambaran, tapi di lokasi sebenarnya tidak ada garis itu. Itu garis yang menunjukkan ketinggian yang berbeda. Misalnya per elevasi itu ada yang per 12,5 meter itu ada garis konturnya. Lalu setiap garis kontur per 50 meter biasanya ada garis kontur yang tebal gitu. Misalnya 50, kemudian 100, kemudian 150, itu ditunjukkan dengan kontur yang tebal. Kemudian ada arah utara peta. Arah utara peta ini jangan terlalu dibahas, anggap aja utara peta dengan utara kompas itu sama untuk di Indonesia. Walaupun ada perbedaan sedikit. Tapi kalau untuk bernavigasi darat, udahlah nggak usah pusing-pusing mikirin utara peta, utara kompas, utara grid. Anggap aja sama, kecuali kalau untuk penerbangan. Kalau itu tidak disamakan, itu bakal nyasar. Misalnya mau ke Medan, jadi nyasar ke Padang gitu. Itu ada perbedaannya. Tapi untuk navigasi jarak jauh, nah itu tentang arah peta tadi, utara peta. Kemudian yang paling penting Anda pelajari ini di sebelah kanan. Ini ada legenda peta. Legenda peta itu menjelaskan garis hitam itu apa, titik hitam itu apa, kotak hitam itu apa, kemudian ada gambar bangunan-bangunan itu bagaimana. Yang biru itu apa? Biru itu biasanya perairan, hijau itu biasanya hutan, kebun. Ini kan warnanya beda-beda. Merah ini pemukiman, kuning ini apa. Itu bisa dipelajari sendiri secara detil. Nah, kemudian juga sampai detil jembatan dan sebagainya dijelaskan di dalam legenda peta. Gitu. Jadi kalau Anda kritis, jangan terlalu banyak bertanya tentang kritisannya, tapi baca aja sendiri, cari apa yang kira-kira tidak dimengerti. Ini tuh apa sih? Ini tuh apa sih? Dan sebagainya. Kalau nggak ngerti, baru nanya. Itu namanya orang cerdas. Kalau orang banyak nanya, nanti kelihatannya cerdas, tapi padahal dia O2N atau O-on. Nah itu ya, kira-kira seputar tentang navigasi darat yang dulu saya lakukan menggunakan ini, peralatan ini. Sekarang saya sudah tidak gunakan. Sekarang saya lebih menggunakan peta Android. Peta yang ada di Android. Di sini ada Avenza Map. Kemudian kita bisa download dan sebagainya. Nah, nanti kita akan diskusikan lewat komentar. Apa sih bagaimana. Tapi kalau teman-teman ingin belajar secara khusus, ya ayo datang ke sini. Kita main di kaki Gunung Raung, atau bahkan kita bernavigasi ke Gunung Raung. Dari mana mau kemana, mungkin dari titik awal, lewat mana, kemudian sampai puncak, itu bisa bernavigasi dan asik bernavigasi menggunakan peta itu. Lalu kemudian sedikit kritik, saya tuh paling bingung ya kalau ada pendaki gunung yang dia menggunakan keahliannya, menggunakan peta dan kompas untuk menjelajah, untuk naik gunung, lalu tiba-tiba dijerat dengan undang-undang dan peraturan disebut dengan pendaki ilegal. Iya betul sih, memang ada undang-undangnya, tapi saya sendiri jadi terbelenggu dengan undang-undang itu.
terbelenggu dengan aturan itu. Yang saya maksud itu, jadi kebebasan berpikir kita, kebebasan kecerdasan kita itu terbelenggu oleh undang-undang. Mau masuk ke sini nggak boleh karena ini ada peraturan hutan lindung dan sebagainya dan sebagainya. Saya mohon sih nanti ditinjau lagi ya. Ditinjau lagi tuh begini. Saya tuh setahu saya, seumur-umur saya bermain di hutan, tapi ini mungkin subjektif bagi saya nggak mungkin tuh merusak, menebangi hutan dan sebagainya dan sebagainya. Sejauh mana sih kerusakan yang dibuat oleh pendaki? Kalaupun itu paling sampah itu untuk pendaki-pendaki yang tidak teredukasi. Tapi saat menjelajah dengan keilmuan dia, keingintahuan dia, menerapkan basic dasar-dasar yang sudah didapat dari teori, kemudian mempraktekkan ke dalam hutan, itu dicekal dengan undang-undang. Bahwa, oh ini taman nasional tidak boleh, ini cagar alam, ini dan ini dan ini. Padahal kalau ditilik, kalau mungkin semua mau melihat ke situ ya, itu orang-orang yang gemar bertualang, gemar masuk hutan, itu justru orang-orang yang peduli, justru orang-orang yang rasa keingintahuannya itu tinggi. Jadi kalau kita dijerat dengan undang-undang itu, ya sudahlah, terbelenggulah. Orang-orang yang senang menjelajah akhirnya terpenjara, tidak bisa masuk sana, tidak masuk sini, dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal dengan kita bisa menjelajah, kita bisa menggunakan alat-alat navigasi kita untuk mengetahui, oh ini apa, oh ini apa. Itu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang kita bisa dapat. Misalnya sejauh mana sih batas hutan ini, kemudian antara batas hutan dengan warga itu ada apa sih, kehidupan di daerah terpelosok terpencil itu seperti apa, dan sebagainya dan sebagainya. Nah di situ kita akan banyak menciptakan orang-orang muda yang berani, mentalnya tangguh, bisa kritis, bisa melihat situasi, bisa melihat keadaan di tempat terpencil sekaligus. Oh ternyata hutan kita dirusak, sementara petugas tidak tahu. Itu kan sebetulnya kita bisa bersinergi dengan orang-orang yang punya hobi itu. Bisa, oh iya dek, saya titip ini ya, pantau tolong ini, nanti kalau ada seperti dulu saya, nanti kalau ada kerusakan ini tolong laporkan ke kami ya, ini tolong izinkan. Itu dipermudah aja seperti itu. Bukan dalam arti dipermudah terus mempermudah seenaknya, bukan ke situ maksud tujuannya. Lalu ada juga yang berkomentar, masuk hutan ilegal, nanti kalau hilang nyusahin tim SAR. Enggak juga, biarin aja, dia juga kok pelakunya. Yang masuk hutan ya dia, nanti yang nyari ya teman-temannya gitu. Maksud saya juga kalau masuk hutan tidak diam-diam begitu, pasti ada yang saya mintai izin, pasti ada yang saya pamit ke siapa, saya mau kemana. Jadi kalau saya tidak datang di hari yang sudah ditentukan, saya tidak kembali, itu kemungkinan saya tersesat dan sebagainya dan sebagainya. Toh juga mungkin banyak cerita-cerita tentang SAR yang saya ikut terlibat di dalamnya, itu ya karena ilmu ini. Saya bisa mencari orang sehingga ketemu, enggak ngarang. Saya pakai ilmu, saya pakai pengetahuan yang saya tahu. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi navigasi darat, dan harapan saya sih janganlah dijerat dengan undang-undang yang membelenggu kreativitas anak muda untuk menjelajah. Mungkin itu supaya tidak terlalu panjang, dan silakan kalau mau komentar, kita ketemu lagi di sesi-sesi sharing berikutnya, entah itu mengenai navigasi darat lanjutan dan tentang teknik hidup di alam terbuka atau survival dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi kita mau memulai jalan-jalan dengan bernavigasi menggunakan aplikasi Avanza Map. Jadi teman-teman semua kalau
mau memulai, download dulu Avenza Map di Play Store. Nah, kemudian seperti saya ini, setelah saya download, ini akan muncul aplikasi Avenza Map. Nah, kemudian biasanya ini kosong. Ini karena saya udah download semua, mulai peta indeks, lalu peta yang saya butuhkan. Kalau mau mendownload, itu nah ini, jadi kita tadi pencet klik toko. Nah, kemudian cari peta yang mau kita cari. Misalnya tadi peta indeks. Ini lumayan lama. Jadi saya udah mendownload peta indeks, carinya di sini nanti, di location. Misalnya Cisarua nih, kita butuh peta Cisarua. Nah, ini keluar peta Cisarua. Baru kita klik free, downloadnya. Nah, ini akan mengunduh atau mendownload peta daerah Cisarua. Itu salah satu caranya. Nah, cuma ini dia akan mendownload sendiri nih peta Cisarua. Pastikan internetnya bagus. Ini saya udah mendownload peta indeks RBI Jawa Bali Madura. Nah, nanti peta indeks itu bentuknya seperti ini. Nah, ini peta-peta yang ada di Jawa, Bali, dan Madura. Dari mana? Nah, ini posisi yang biru kita nih adalah, ini biru bulat ini adalah posisi kita di indeks peta Jawa Bali. Nah, ini judulnya adalah KR itu Karang Harjo Kidul 1707 strip 413. Itu peta yang kita butuhkan, peta daerah tempat kita tinggal. Nah, kemudian nanti saya akan cari ke sebelah utaranya, yaitu Sidomulyo Lor. Jadi saya akan download 2 sheet peta tersebut. Nah, singkat katanya, saya sudah mendownload peta yang saya butuhkan, yaitu KR Harjo Kidul tadi, Karang Harjo Kidul. Kemudian Sidomulyo Lor, ini dua-duanya sudah ada di sini. Karena nanti kalau kurang, kita akan mendownload peta di sebelah-sebelahnya sesuai dengan sheet yang ada di sini. Nah, ini bisa di-download. Kalau kurang sebelah utaranya, kita cari Sidomulyo atau selatannya atau timurnya atau ini tengah adalah peta yang sekarang saya gunakan. Gitu. Nah, ini adalah rumah saya di tempat yang biru ini. Ini karena peta ini tahun 99, jadi dari titik biru ini dulu belum ada jalan. Sekarang sudah ada jalan. Nah, kita mau ke sini, lalu nanti ke jalan ini. Ini semua keterangan di peta ini namanya legenda. Legenda peta ini bisa dicari di sudut kanan, di sebelah kanan. Nah, ini semua ada keterangan legenda peta. Ini mulai dari pemukiman, bangunan, masjid, dan seterusnya. Kita kembali ke sini. Nanti kita akan bernavigasi mencari titik tujuan tempat ngopi, yaitu di daerah Kali Sepanjang. Kemungkinan di sini bagus. Jadi saya sendiri juga belum tahu. Kita akan menuju sini dengan menggunakan sepeda motor. Oke.
Ini tadi kita dari sini, yang ini kita udah merekam nih tadi. Ini jalan yang titik-titik ini, yang merah putus-putus ini sekarang udah berganti menjadi jalan aspal. Kita lanjut ke arah utara. Nah, ini yang jalan di peta ini tadi masih garis merah putus-putus. Tapi sekarang di tahun ini tahun 2024 ini udah jadi jalan aspal. Jadi harusnya kalau petanya diupdate, itu jalannya menjadi jalan tidak putus-putus. Nah, ini kita sekarang udah sampai di sini, di tempat biru ini. Kita sudah belok kanan tadi dari jalan aspal. Nah, ini jalan yang kita lalui sekarang jadi paving block, sementara dahulu belum ada jalan ini. Oke. Ini juga bisa kita ukur jalan yang sudah kita lalui itu 1,27 km. Kita klik tadi. Ini kalau kita klik 1,27 km dari titik start. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita udah berada di sini sekarang. Tadi ini jalur yang belum ada jalan, ini sudah kerekam. Sekarang di tahun 2025 ini udah ada jalan. Nah, ini saya udah belok ke sini. Ini udah di jalan merah putus-putus ini, sekarang udah jalan aspal. Di depan nih kita akan ketemu pertigaan, kita ambil yang kanan. Nah, ini kita udah sampai sini. Ini ada garis merah, lalu ada garis putus-putus biru. Ini garis putus-putus biru adalah sungai ini. Ini hitam 2 ini jembatan. Kemudian ini plus ini puskesmas. Nah, ini adalah masjid. Kita berada di Glenmore Kidul. Ini ada masjid dan ini sekolah. Nanti kita buktikan masjidnya dan sekolahannya.
kita rekam nyampe sini, harusnya di sini ada kantor desa. Kantor desa tuh ditandai dengan seperti bangunan seperti ini, kotak, cuma ada hurufnya D biasanya. Berarti ini udah kantor desa ini baru berarti. Yuk. Kelihatan ya? Ini kita udah sampai di sini, ada jembatan, kemudian ada sungai Kalibutaran ini ada namanya. Nah, nanti kita akan terus nyebrangin sungai. Kita mau cari ke atas, coba ke kali sepanjang daerah sini. Oke. Selain Avanza, saya mau mengakurasi menggunakan Google Maps. Nah, ini tadi kita baru berada di sini nih. Ini sungainya, ini jalannya. Kita nanti menuju ke sini. Oke. Kan Legok Moro ya. Jembatan kedua. Nah, ini tadi jembatan satu. Nah, sekarang di jembatan yang kedua. Ini ada jalan ke sana. Nah, kita mau ke sini. Sini terus nanti naik Wonoasih. Ini ada masjid, lalu perempatan kita ke arah utara. Nah, ini tadi masjidnya udah kelewat. Sana. Wonoasih Kulon ini nih. Kita ke arah utara nih terus. Jadi ini perapatan nih kan. Ini kondisinya ini perapatan jalan ini nih. Nah, kita ke sana ke 496. Yuk. Cantik. Oh, kiri.
Baru tahu ada pura. Ini kita sampai di ujung jalan yang putus-putus tuh. Ini udah kita ngerekod sampai di sini. Nah, ini ada bundaran ini nih, bukit. Bukit yang sekarang dijadiin pura. Pura. Ini ada pinus karet. Ternyata bener ini ada pohon pinusnya. Menuju ke sungai, perkiraan perkiraan berapa meter nih? Sedikit depan kita lagi, sedikit lagi sungai. Sedikit ke sana. Udah nyampe air terjun yang udah kering, air terjun sungai yang putus-putus kering, tapi tujuan kita sepanjang nih, kali sepanjang, kayaknya bisa kali ya. Mudah-mudahan dia kesini nih. Bismillah, ini kan ada jalan motor nih, bekas motor. Saya gak gini, saya tahu jajan di sini tak berani ke sini kok. Ya, ya penjual salah. Saya bilang dia lihat kuali. Ada belum yang kayu ini pun. Saya